Dan satu hal, ketika insya Allah rezeki kita akan dilancarkan, jangan lupa setelah kita berwudu, kita baca doa wudu. Setelah baca doa wudu, sampai kita ke sejadah, kita baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai kita di sejadah. Insya Allah rezeki kita akan banyak. Banyakin kita mengingat Allah wa Rasul, dan banyakin kita selalu takluk di hati kita kepada ibu, sehingga ibu kita selalu mendoakan kita setiap hari, setiap menit, setiap detik. Jadi untuk memperlancar kita punya rezeki, banyak metode-metode lain untuk memperlancar kita punya rezeki selain kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu kita setelah berwudu membaca doa setelah wudu. Setelah baca doa setelah wudu, maka kita baca tadi surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Jangan dilepas Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Di situ dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Karena yang Maha Pengasih cuma Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita pengen dikasih sama Allah, maka kita mesti ngasih kepada yang lain. Kalau kita pengen disayang sama Allah, maka kita harus memberikan kasih sayang kepada semua umat manusia. Baik itu agama apapun, kita mesti sayang. Baik suku apapun, maka kita mesti bersaling kasih sayang. Lalu dilanjutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun ya hatta matla'il fajr. Sebanyak berapa kali? Sebanyak-banyaknya sampai kita ke sejadah. Kalau bisa, biasakan kita sholat berjamaah ke masjid. Kalau bisa, jangan sampai nggak bisa, kita sholat qobliyah, setelah itu sholat wajib, dan setelah itu melakukan sholat ba'diyah. Tapi yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu ada waktu-waktunya. Yang lebih cakep lagi, sebelum kita sholat subuh, itu kita membaca surat Alam Nasrah Laka Sadrak, wa Alam Nasrah Laka Sadrak, dan kita baca lagi Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi Ashabil Fil. Kenapa kita baca dua ayat itu, yaitu sholat sunnah sebelum subuh? Karena dengan membaca dua surah itu, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Mau itu stroke, mau itu penyakit ain, mau itu penyakit diomongin orang, insya Allah itu akan dijauhkan dengan keagungan dua surat tadi. Insya Allah kita akhiri dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hidup kita akan bahagia. Jadi kalau biar hidup kita enggak berat, karena setiap hidup itu semua punya permasalahan. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka Al-Quran sudah menyelesaikan semua permasalahan kita. Yang penting kita tekun membaca Al-Quranul Karim. Jangan sia-siakan waktu yang begitu mustajab. Ketika kita ingin lancar rezeki kita, ketika kita ingin menyelesaikan masalah kita, karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kita, yang bisa menyelesaikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Kita bangun sebelum salat subuh, kita salat 2 rakaat sebelum subuh. Disunahkan kita membaca Alam Nasrah Laka Sadrak. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha jahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata saya punya guru Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau bilang innamal usri yusra, innamal usri yusra, karena di situ ada pertolongan Allah. Jangan nggak ditekankan kok, innamal usri yusra, 2 kali disebutkan dalam Al-Quran itu. Itulah penolong kita. Tapi jangan lupa, yakinkan dalam diri kita, kita membaca ini karena Allah. Kita membaca ini karena memang di situ ada sebuah pertolongan Allah yang tidak bisa manusia lakukan. Ketika kita berharap kepada manusia, maka cuma satu jawabnya, kecewa. Jangan gantungkan diri kita kepada manusia, kecewa akan datang. Setelah itu rakaat kedua kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yazal kaidum fi tazlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu baca di surah kedua. Siapa yang membaca 2 surah ini? Ini saya dengar daripada Habib Salim As-Satiri. Alhamdulillah saya pernah nyetrin beliau ketika beliau ini namanya Sultanul Ilm, rajanya para ilmu. Beliau bilang jangan tinggalkan 2 surah ini sebelum salat subuh. Saya dapat nasihat ini dari Habib Salim As-Satiri. Saya dapat nasihat ini dari Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Saya dapat nasihat ini dari Kiai Anwar Lirboyo. Jadi insya Allah ini ulama-ulama kita pakai.
Ingat, kita ambil setiap nasihat yang punya nasnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya yakin guru saya terus bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak boleh lihat di Google, boleh. Tapi lihat siapa yang berkata sehingga nasnya sampai nyambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salat qabliyah, di situ ada selah-selah kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah, insyaallah doa kita dihapuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada waktu lagi kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Selawat. Karena semua selawat akan mendapatkan rahmat. Dengan selawat masalah akan hilang. Dengan selawat rahmat datang. Ketika rahmat datang urusan clear. Yang penting kan hidup nggak punya masalah. Seperti kita kecil, sampai dewasa, sampai kita sekolah, kita nggak mikirin tuh uang jajan dan yang lainnya. Begitupun dengan kita berselawat. Maka semua urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala rapi. Banyak macam-macam selawat yang tadi kita sudah bacakan. Kalau kita pengen merdu lagi, abis kita baca Quran tadi, kita baca selawat yang deketin sama Quran. Ini selawat yang biasa dipakai setelah khataman Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi jawil Qur'an. Banyakin hati kita kepada Quranul Karim. Dekatkan diri kita kepada Al-Quranul Karim. Karena saya yakin diri kita kalau udah lihat handphone melebihi kita baca Al-Quran. Padahal nanti di akhirat, padahal nanti di alam kubur, kita itu dilihat seberapa bagusnya sholat kita, seberapa banyaknya kita punya baca Al-Quran. Maka kita akhiri semua dengan berselawat. Dengan selawat maka doa kita akan digabul subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan dan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan seluruh hajat kita. Ya Allah, dengan keagungannya selawat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan istri-istri kita istri yang salehah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.